Ale. dosenku. Oke, kali ini kita kedatangan tamu nih ya. Ini salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Jarum ya. Ale siapa? Alien ya? Island. Island ya. Island. Asli mana Le? Aku asli Indramayu mas. Asli Indramayu. Oh ya, sebelum kita bahas ya tentang beasiswa Jarum, ini buat teman-teman mahasiswa di semua Indonesia ya. Kalau ada tips atau ada ide-ide yang ingin dibahas di podcast ini ya boleh silakan DM IG atau tulis di komen YouTube-nya ya. Oke, itu saja. Oke, Le, gimana kok bisanya diterima di beasiswa Jarum, Le? Oke, paling aku sedikit cerita dulu aku kenapa sih milih beasiswa Jarum gitu mas. Karena aku tahu kalau beasiswa Jarum itu salah satu beasiswa yang apa ya, ibarat yang punya nama. Dapatnya gede ya, dapatnya gede memang. Ya alhamdulillah sih. Jadi aku tahu juga kalau di beasiswa Jarum itu nggak hanya benefit dari uang aja gitu. Jadi banyak kayak benefit lain kayak pelatihan soft skill, terus kayak banyak lah program-program dari Jarum Beasiswa Plus yang bakal membuat diri saya lebih baik gitu sih mas. Memang apakah pemilihan beasiswa ini tujuannya untuk membuat diri lebih baik atau justru uangnya ya kan? Kebanyakan mahasiswa nih ya seperti saya mungkin ya dulu mencari beasiswa itu ya mungkin biar kita ada uang tambahan ya selain dari orang tua kan. Misal orang tua dirasa kurang nih bagi saya kan, wah saya harus cari beasiswa kan, sedangkan basic saya itu mempunyai nilai bagus ya kan, terus skill wawancara atau interview dan lain juga saya kemungkinan bisa kan, otomatis saya harus mencari beasiswa kan. Nah dari Ale sendiri gimana? Kok bisa-bisanya wah saya harus cari beasiswa? Apakah uang jajan dari orang tua kurang ya? Atau bahkan ingin mencari jajan tambahan kayak gitu? Atau mungkin sifat mulia seorang anak itu biar orang tua itu tidak terbebani ya dengan kebutuhan biaya kuliah yang lumayan tinggi. Kalau dari aku sih jujur bukan masalah uang sih mas utamanya, cuman aku pengen kayak dari sebagai beasiswan kan kalau kita udah masuk ke terima ke Jarum Beasiswa Plus tuh ada namanya beasiswan. Jadi beasiswan itu istilah nama buat para penerimanya. Jadi alasan aku sebenarnya buat beasiswan tuh bukan hanya dari uang sih mas utamanya, tapi ya uang perlu ya mas. Tapi kalau itu uangnya buat aku aja. buat jajan tambahan gitu mas. Jadi aku pengen ini sih mas, aku mau ngebagusin CV aku. Terus juga ya ini aku mau ngikutin program-program beasiswa Jarum gitu. Sebenarnya kan kayak ada karakter building, ada leadership development kan, tapi pas zamannya aku kan terhalang pandemi tuh ya. Jadi pelaksanaannya jadi online semua. Gitu sebenarnya kalau dilaksanain offline tuh aku dapat cerita-cerita juga dari beasiswa sebelumnya. Mungkin gitu. Bisa dapat gebetan ya. Betul banget. Betul. Jadi kayak kita kan dipertemuin dari seluruh Indonesia tuh mas. Kalau offline tuh biasanya dari batch mana kan ada angkatannya ibaratnya ya. Kalau angkatan Ale kan angkatan 36. Nah itu kan ada nanti dari perwakilan dari regional Semarang. Itu kan kalau dari Purwokerto sendiri kan maksudnya regional Semarang. Ntar dari regional Jakarta atau apa itu nanti dikumpulin di satu tempat kalau offline kayak gitu. Kalau buat alasan lain ya aku sih mikirnya ya emang udah ngincer sih mas dari dulu pengen. Dari sebelum kuliah atau dari awal masuk kuliah? Dulu kalau aku tahu dari awal sih pas baru masuk kuliah aku baru tahu beasiswa Jarum kayak sedetilnya tuh kayak gimana kan, soalnya dulu paling dari iklan TV kan mas kayak Kamjoinas yang gitu-gitu kan. Sisanya aku lihat dari ini sih setelah aku masuk kuliah aku cari-cari info beasiswa gitu kan ya. Ya itu dari cutting itu kan kita udah ada tuh ada Pembanahwa sama Zulfan ya. Iya Mas Zulfan juga. Jadi ya aku ke trigger aja gitu, mereka bisa kok aku enggak gitu. Jadi itu sih ya. Ada kuota nggak dari setiap universitas atau jurusan gitu?
beasiswa jarum ini? Kalau buat kuota sendiri sih sebenarnya nggak ada, tapi Ada. kalau kuota per regional itu ada. Jadi aku kurang tahu sih buat tahun ini tuh kayak gimana kuotanya. Tapi pas tahun aku kuotanya tuh dari regional Purwokerto tuh cuma 8 orang. 8 orang. 8 orang. Dari sekian ribu mahasiswa ya. Ribu mahasiswa di Purwokerto. Termasuk ini yang daftar tidak ada atau memang yang daftar banyak akhirnya Ale dapat gitu. Tapi biasanya kan ada mahasiswa yang cuek ya kan, Iya. dengan udahlah males ngurus beasiswa kan. Nah sedangkan Ale kan mungkin sudah incar dari awal kan. Nah itu kira-kira seleksinya dari satu universitas itu ada berapa mahasiswa? Oke. Kalau dari seleksi universitas, kalau dari jurusan Ale sendiri juga banyak sih Mas yang daftar. Tapi kan kita kan ada di Jarum Beasiswa Plus tuh ada penyaringannya. Jadi ada beberapa tahap seleksinya. Kayak awal kan ada seleksi berkas, terus juga ada seleksi tes tulis, ada yang terakhir itu ada wawancara. Nah sebelum wawancara juga buat tahunnya Ale itu ada kayak bikin esai motivasi gitu. Jadi sempet sih teman-teman Ale juga bareng buat tes seleksi dari berkas itu. Kalau nggak salah dari jurusan Ale itu geologi itu masih banyak sih Mas yang lolos ke buat tes tulis, tapi banyak gugurnya tuh di tes tulis. Jadi waktu itu cuma Ale doang yang lulus tes tulis. Tes tulisnya tentang apa? Soal ya, kita ngerjain soal terus dia jawab, atau memang kita disuruh ngarang tentang pernyataan ada tema tertentu gitu. Iya. Kalau buat tes tulisnya itu sendiri waktu Ale tuh kayak tes biasa Mas, kayak tes TKP, TPA kayak gitu. Terus ada yang hitungan Berarti matematika seperti gitu. ini ya, PNS Betul. Kayak kedinasan gitu sih buat orang. Iya. Jadi waktu itu kan pelaksanaannya online. Jadi kan kita bagi yang udah lolos seleksi berkas itu nanti tuh kalau nggak salah tuh nanti dibagi kayak tanggal-tanggal tertentu dari masing-masing calon beasiswanya. Jadi dikasih tanggal pasti. Misal Ale tanggal segini nih. Jadi Ale tuh udah ngeklik ada linknya, ada website khusus buat tes tulis jarumnya. Jadi pas lagi di seleksi itu ya benar-benar kayak kita seleksi tulis tapi kita secara online. Jadi ada buat ngaktifin kamera segala macam. Jadi ya benar-benar kalau bisa biasanya ini ya sebelum tes disuruh putar 360 derajat. Bisa ya benar. Jadi kita udah ngekondisiin ruang lingkup tes kita itu clear. Jadi kan biar menghindari kecurangan-kecurangan gitu Mas. Ya mungkin entah itu salah satu penilaian lebih ya dari nilainya. Selain itu juga ada kayak kita tuh ngejar waktu Mas. Ada soal banyak terus cepet-cepetan. Jadi kayak ada waktunya itu dikasih cuman misalnya 20 soal tapi itu waktunya cuma berapa menit, 3 menit itu. Jadi kayak pas matematika sih aku sempat kewalahan juga kayak ngitung cepet kan gitu-gitu aja. Kayak gimana ya, kerasa aja walaupun online gitu. Hitung Hitung cepat gitu. Biasanya kan kalau soal TPA itu kan harus ada triknya ya. Iya. Biasanya malah justru dia nggak ngitung tapi dia ada triknya gitu. Misal ada matematika nih, ada angka berapa, oh jawabannya ini kayak gitu. Biasanya ada seperti itu. Kalau buat yang khusus kayak TPA yang di tes aku kemarin sih kayak nggak ada sih Mas. Jadi kayak lebih ke kepribadian, tes kepribadian kita. Kayak biasa kamu ini kayak gimana buat ngadepin masalah, kita klik gitu. Jadi kalau buat tadi kan Mas Yuda sempet nanya ya, apakah kita dikasih topik kah atau enggak? Itu pas di esai motivasi sih Mas. Ada ya. Waktu itu dikasih tema pas tahun aku, itu temanya gimana sih kamu mengatasi keadaan saat lagi terpuruk gitu. Jadi pas lagi jatuh-jatuhnya itu kamu tuh gimana, ceritain kayak satu momen gitu. Apa lagi putus cinta kan? Boleh itu ya. Bisa kan ini keadaan yang paling terpuruk kayak gitu. Itu merasa kesulitan nggak waktu Ale mengisi yang soal-soal seperti itu? Rasa kesulitan sih pasti sih Mas. Pasti ya. Pasti sempet kayak hopeless juga sih, kayak ya udah pasrah, yang penting aku udah berusaha kan. Tahu-taunya lolos juga kayak gitu. Ya. Oke, kalau ngomong-ngomong soal beasiswa nih, kira-kira boleh nggak saya nanya ya? Untuk uang saku sendiri yang diberikan orang tua itu cukup atau memang kurang sehingga Ale itu berinisiasi untuk mencari beasiswa? Oke, kalau buat uang jajan ya. Kalau dari uang jajan itu aku cukup sih Mas. Cukup. Alhamdulillah. Sebulan berapa Le? Wah, berapa ya? Rahasia? Segitulah. Kalau buat
nominal paling titik Ya, gitu kan. bisa hidup enak tapi nggak foya-foya lah ya. Nggak bisa. Oke. Apalagi di Purbalingga kan, wah Apa-apa murah ya. Apa-apa murah. Oke. Terus untuk setelah mendapatkan uang beasiswa, Iya. ini keluarnya per bulan atau rapel 3 bulan sekali? Oh, kayak aku jawab ya Mas. Jadi mungkin teman-teman juga banyak yang nanya juga kayak apa sih yang didapatkan dari Jarum itu uangnya dapat berapa? Jadi buat tahun aku itu dapatnya 1 bulan tuh 1 juta selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Iya. Jadi waktu itu aku dapat uangnya kebetulan kan Itu cuma uang makan atau udah semuanya Mas. Jadi Udah semuanya? 1 bulan tuh 1 juta. ya? Itu tuh jadi kalau buat Jarum yang ini ngambilnya langsung ke kantornya. Kantornya kan ada di Purwokerto. Ada di Purwokerto. Ya. Jadi setiap tanggal 9, jadi kalau buat anak-anak besuan khususnya di regional Purwokerto tuh kalau tanggal 9 itu istilahnya tanggal gajian gitu. Oh gitu ya. Tanggal muda. Masih mahasiswa dapat gaji ya. Iya. 1 juta Iya, kan. 1 Ini juta. lumayan sekali kan. Apalagi buat traktir cewek. Waduh, bener banget. gitu kan. Lumayan gitu. Lumayan. Ya, terus kira-kira setelah dapat beasiswa nih, kan, apakah Ale bilang ke orang tua, Pak, Ale nggak usah dikirim lagi gitu, dapat beasiswa nih gitu. Apa tetap dikirim biasanya dapat? Aku tetap dikirim. aku tetap dikirim sih Mas. Oke. Jadi uang beasiswa tuh aku lebih ke saving sih, ke tabung gitu. Ya, mungkin yang kita pengen apa sesuatu Iya, ya. iya. Jadi Aku punya nggak usah usaha juga. minta orang tua, ya. Nggak usah minta orang tua, tinggal pakai tabungan yang kita punya. Ya, benar. gitu kan. Kok punya bisnis juga deh? Bisnis sih enggak. Bisnis apa? Enggak punya. Oh enggak. Iya. Ya, kirain punya bisnis juga. Wah, kalau punya bisnis masih muda dapat beasiswa, wah, foya-foya kan bisa ya. Visi-misi. Foya-foya. Oke, untuk dari sekian beasiswa ya, Iya Mas. kira-kira yang Ale ketahui ini lebih enak mana gitu? Ya dari cerita dari teman-teman ya atau dari saudara ya atau Ale mencari-cari sendiri gitu, kira-kira lebih enak mana sih gitu? Oke, Iya. kalau dari segi enaknya tuh mungkin kalau besok kan identiknya dengan uangnya Mas, Iya. bantuannya gitu. Kalau buat setahu Ale ada salah satu beasiswa dari kementerian sih Mas, Iya. Kementerian Pendidikan itu tuh ada yang namanya beasiswa unggulan. Nah beasiswa unggulan tuh nge-cover kalau Jarum kan hanya 1 tahun tuh Mas. Iya. Kalau beasiswa unggulan tuh sampai kita lulus. Oh, Dan itu gitu. nominalnya lumayan besar sih. Oh. Iya tuh. Sampai ada uang buku, uang jajan, ada uang lainnya. Jadi tuh bukan nge-cover dari kalau Jarum kan 1 tahun, kalau Iya. dia sampai lulus. Ya mungkin ada banyak permintaan mungkin ya dari Iya, semua benar, banyak. pendapat mahasiswa itu kalau bisa ya untuk Jarum nih ya, ya diperpanjang lagi kan, 2 tahun atau 3 tahun atau 3 bahkan tahun. sampai lulus gitu kan. Amin, mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan Angkatan gitu. lain kayak gitu. Gitu, oke. Ya mungkin akan lebih meningkatkan minat mahasiswa lagi Iya. ya, lebih wah nih Jarum nih ternyata yang the best, The best. gitu kan, gitu. Jarum. Oke, untuk ini nih, Le, Gimana Mas? ada tips nggak nih untuk Oke. teman-teman yang baru masuk ke universitas, baru masuk kuliah, atau bahkan yang memang dirasa, wah saya hidup di Jakarta, hidup di Bandung, ternyata biaya hidup itu tinggi kan? Ini butuh uang lagi ya, tambahan ya kan? Mungkin ya kenapa harus memilih beasiswa Jarum dan tipsnya gitu kan? Tipsnya apa nih kira-kira agar diterima nih ya? Ini yang poin yang paling penting. Oke, aku paling ngulas dari masing-masing tahap nih Mas. Oke, silakan. Kan tahap awal kan ada tahap seleksi. Dalam seleksi itu kan seleksi berkas. Itu tuh kalian harus benar-benar ngisi sejujur-jujurnya. Terus juga kayak Nggak boleh bohong. nggak boleh ya? bohong sama sekali. Jadi kayak Kalau bohong ketahuan nggak kira-kira? itu tuh buat seleksi berkas tuh nanti berkas yang di input ke Jarum Beasiswa Plusnya itu tuh kalau kalian lolos nanti di habis tes tulis di wawancara itu tuh di wawancara itu ditanyain semua Mas kayak ibarat kita verifikasi lah apa yang kalian isi tuh benar apa enggak. Kalau bohong kan ketahuan ya, Ketahuan. mimiknya terus sebelum ngomong dia Iya, mikir dulu betul. kan. Oke. Kan kayak kita kan ngisi kalau di dalam seleksi berkas kan di formnya kan kayak ada
kenapa sih memilih Jarum, alasannya, motivasinya kayak gitu. Ya benar-benar harus sesuai aja apa adanya gitu. Saya itu masuk Jarum karena apa gitu. Kayak bukan sekedar hanya pura-pura aja biar kayak wah biar lolos jadi enggak, jadi kayaknya membagus-bagusin Jarum gitu kan. Iya. Buat itu juga kan syarat dari salah satu menjadi BS1 kan dari syarat dasar nih Mas. Kayak pertama tuh IPK harus minimal 3,2. Itu tuh benar-benar dasar. Iya, jadi ada syarat dasar biar kita bisa ngisi formnya tuh Mas. Itu ada minimal 3,2 di semester 3. Jadi karena beasiswa Jarum ini kan hanya di semester 4 Mas, buat mahasiswa semester 4. Jadi buat semester 2 atau semester yang lebih dari 4, 5, 6 gitu udah nggak bisa. Jadi harus di semester 4. Nah, buat di itu tuh saat input tahap seleksi berkas kan ngisi form itu ya harus benar-benar ngelampirin juga Mas, kan ada syarat aktif berorganisasi. Kalau rekan-rekan semua belum masuk ke dunia organisasi, aku saranin sih kalau mau masuk Jarum harus masuk organisasi dulu Mas. Himpunan, BEM, DLM atau UKM gitu. Kayak biar ada syarat yang cocok lah Mas, biar kayak dari Jarum beasiswa itu kan udah nulis langsung tuh gambling di webnya harus aktif berorganisasi. Nah, selain aktif berorganisasi juga kalau rekan-rekan semua aktif di kepanitiaan pun bisa. Jadi nanti tuh ngelampirin sertifikat, scanan sertifikat, terus surat aktif berorganisasi kayak gitu. Prestasi-prestasi dari SMA pun nanti dilampirin aja, ditulis aja di formnya. Kayak gitu sih Mas. Abis seleksi berkas, kalau udah lolos kan ketulis tuh. Nah, buat tes tulis tips aku paling coba baca-baca dari soal Jarum sebelumnya aja kan ada tuh Mas. Kalau internet banyak ya. Internet ada sih yang buat kalau yang pas aku baca tuh waktu buat seleksi offline. Nah, baca aja kayak soal-soal hitungan, soal-soal kepribadian gitu. Jadi kayak benar-benar kalian ngisi sesuai apa yang diri kalian sendiri itu kan. Buat tes kepribadian kan buat tahu kita tuh orangnya kayak gimana sih kan dari tes tulis kayak gitu kan bisa kelihatan kayak gitu. Buat tes tulis sih intinya kerjainnya manfaatin waktu dengan ini sih dengan baik, soalnya semakin banyak yang soal kalian isi ya semakin baik gitu. Soalnya kan kayak kita dikejar waktu tuh Mas, kalau ada mau habis waktunya kayak ada suara-suara jadi kayak bikin panik gitu. Misal Mario Bros ya. Terus kalau udah lolos tes tulis kan ada wawancara tuh Mas. Nah, sebelum wawancara tuh ada esai buat motivasi itu kan masing-masing tahun tuh biasanya beda ya Mas. Kalau tahun aku tuh temanya yang tadi aku jelasin kondisi kayak lagi terpuruk lah, kayak lagi di bawah tuh gimana. Waktu itu aku ngangkat ini sih pas cerita semester 1. Aku kan banyak kena pressure banyak tuh pas PDB gitu kan, pas kuliah baru pertama kali kuliah di tugasnya banyak, praktikum, tulis tangan gitu kan, bahkan kajian segini-segini nih Mas. Terus kan kayak kultur shock juga kan. Aku dari Jawa Barat ke sini kayak homesick juga lah. Kalau semester 1 kan jadi orang tua gitu kan. Ya itu intinya buat latihan esai aja, kalian coba latihan nulis buat esai atau gimana gitu. Dan nggak boleh nyontek ya. Nggak boleh nyontek, bener kan nggak bisa. Harus pure tulisan kita dan kayak bener-bener harus ada makna yang dari perasaan ya, dari perasaan terdalam gitu ya. Kan kalau dari temanya aku kan kayak kondisi lagi terpuruk atau lagi kena tekanan banyak gitu kan. Jadi kan cara aku buat survive bangkitnya itu biar kita itu kan biasanya kalau orang lagi terpuruk ya, kita mau ngapa-ngapain itu malas. Nah, mungkin Jarum itu nggak mau menerima ngasih duit, ngasih beasiswa tuh anak-anak atau mahasiswa yang seperti itu. Gak ada gunanya. Gak bisa survive gitu kan. Ya kan, udah dikasih beasiswa, baru putus cinta sedikit langsung terpuruk gitu kan, prestasinya langsung down. Ya buat apa gitu kan. Banyak sih Mas, banyak kan. Makanya kita dilatih untuk memanage diri kita sendiri dan memberikan solusi di esai itu kan. Oke, terus apa lagi? Abis itu tuh wawancara. Jadi kan kita yang pertama kalau wawancara kan harus rapi. Kayak kita harus pakai baju yang berkerah atau ya
alma mater kampus gitu kan, jas. Dulu aku waktu itu pakai kemeja sih mas, kemeja flannel kotak-kotak. Oh ya. Atau Khas mahasiswa lah ya. teknik ya. Kayak waktu itu kondisinya masih gondrong tuh mas. Aku ikat, aku kunci, jadi kayak benar-benar harus rapi aja. Jadi terus pas lagi wawancara, usahain kalian tuh udah nunggu terlebih dahulu dari si wawancaranya. Waktu itu aku diwawancarain sama Mbak Rena. Mbak Rena itu dari Jarum Regional Sumatera kalau nggak salah ya. HRD Jarum sana lah kalau nggak salah. Nah waktu itu aku sempat nunggu dan waktu itu aku tuh kebagian jamnya jam 1. Jadi Mbak Renanya tuh minta waktu, Ale mohon maaf aku ada waktu baru break gitu. Jadi aku makan dulu segala macam. Jadi kayak kedisiplinan juga sih mas. Benar-benar kayak harus tepat waktu, udah standby di room. Terus pas lagi jawab pertanyaan pun harus kayak kita natap gitu. Kita natap terus jangan kayak bertele-tele gitu. Kayak nanti dari apalagi kan HRD kan tahu lah ya mas ya, karakter orang saat lagi wawancara. Orang psikologis. Iya betul, orang psikologi gitu. Psikolog. Terus kan saat kita jawab kan biasanya kan aku tadi udah jelasin kayak memverifikasi data yang diisi saat di form buat seleksi berkas itu kayak gimana, sesuai enggak. Jadi kayak benar-benar ditanyain ini enggak. Kalau kayak kita mikir dulu kan kayak kelihatan ngarang gitu. Jadi kayak benar-benar makanya dari awal kudu ngisi sesuai sih mas. Sesuai jujur ya. Jujur dan yang ada pada diri kita kan. Udah kayak gitu. Sehingga soalnya ketika kita dari awal sudah bohong, ketika menulis soal isai bohong lagi, di wawancara itu akan kelihatan semuanya nggak sinkron gitu. Nggak konsisten lah ya, nggak kayak gitu. Berarti harus di wawancara itu solusinya harus benar-benar kalau kita menjelaskan sesuatu yang ada pada diri kita itu akan lancar. Iya, benar. Daripada kita yang mengarang itu kelihatan gitu. Setelah wawancara sudah ya, langsung pengumuman. Iya, waktu itu habis wawancara pengumuman. Terus aku mau ngasih tips satu lagi pas diwawancara, usahain kalau dari pewawancaranya itu menanyakan apakah ada yang ditanyakan, aku saran sih wajib nanya. Wajib nanya ke pemberi wawancara. Ya, pewawancaranya. Jadi kayak itu tuh maksudnya kayak kita tuh udah seberapa dalam sih mengulik atau mencari informasi tentang beasiswa Jarum itu, kayak kita udah seberapa kenal. Jadi kan si pewawancara pun tahu gitu loh, oh anak ini nih udah ngulik-ngulik informasi, benar-benar kayak niat gitu loh buat jadi beasiswan gitu. Makanya aku saranin harus nanya kalau dikasih kesempatan, misalnya kayak gini ya, waktu penutupan Mbak Rana bilang, oke Ale, terima kasih atas wawancaranya. Buat wawancara ini ada yang ditanyakan. Aku tanya tuh mas, kayak kalau ada satu kegiatan yang namanya National Building, itu tuh kayak seluruh beasiswan di Indonesia, seluruhnya tuh mas. Kalau yang kayak karakter building kan cuman beberapa batch gitu kan, nggak seluruhnya. Nah di National Building itu seluruh beasiswannya dikumpulin satu gitu. Nah kan ada namanya Malam Purwita, aku tanya tuh maksudnya kenapa sih namanya Malam Purwita gitu. Aku tanya, jadi dia jelasin gini. Jadi kan jadi kayak ada nilai plus lah ya mas, kayak buat aku tuh udah bener-bener pengen atau udah bener niat buat jadi beasiswa. Nah sebelumnya itu Ale sudah tahu tipsnya seperti itu atau memang itu inisiasi dari Ale sendiri? Aku udah sempet beberapa lihat video tips and trick wawancara sih mas, kayak kerja gitu. Aku sebelumnya udah research juga. Mungkin itu untuk kerja ya. Nah ini spesial khusus untuk beasiswa Jarum ya kan. Ya buat teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa, lumayan dapat uang tambahan ya, relasi soft skill juga banyak banget itu. Nah terus untuk tesnya ya di pembukaan lagi tahun kapan? Tahun ini atau tahun depan? Tahun ini udah buka mas. Udah buka. Buat seleksi berkas itu udah ditutup bulan kemarin, Mei 23. Jadi buat mungkin beberapa rekan calon beasiswan angkatan 37 yang lagi nonton, mungkin sedikit ini aja udah memprepare buat langkah-langkah selanjutnya, next stepnya kayak gimana gitu sih. Soalnya buat abis ini nih ada pengumuman seleksi berkas, abis itu tes tulis, entah ada saya apa enggak, itu tuh ada wawancara, baru abis itu pengumuman besoknya itu di September kalau salah.
di September gitu mas. Berarti hampir lama ya Lama mas, seleksinya ya. dari Maret, bukanya dari Maret.